Baik, maaf ada gangguan teknis. Kita lanjutkan. Untuk uji hipotesis dua proporsi atau beda proporsi, contoh dengan menggunakan SPSS, yaitu izinkan saya share screen. Ya, kalau kita menggunakan contoh yang sebelumnya pada uji hipotesis selisih dua proporsi dengan ahli farmakologi yang mengadakan percobaan dua macam obat antihipertensi, di mana obat pertama diberikan kepada 100 ekor tikus dan 60 ekor menunjukkan perubahan tekanan darah. Dan obat kedua diberikan kepada 150 ekor tikus dan 85 ekor diantaranya berubah tekanan darahnya dengan alfa 5%. Nah, kalau kita menggunakan SPSS, langkah pertama adalah kita menggunakan variabel atau membuat variabel obat. Ya, kita mengetikkan di kolom variabel itu obat dan di value labelnya kita berikan kategorisasi. Obat A, kelompok 1 atau value 1 A, obat B di value 2. Kemudian kita oke. Ya, di bagian measures-nya kita berikan nominal. Nah, kemudian kalau kita perhatikan soal yang tadi, ada eh, efek yang ditimbulkan, berubah tekanan darah dan tidak berubah. Dari ahli farmakologi tadi kita menemukan fakta atau informasi bahwa ada perubahan tekanan darah. Maka kita menggunakan variabel tekanan darah. Dan di value labelnya kita berikan simbol. Kita tulis 0 untuk yang berubah, kemudian 1 untuk tidak berubah. Ya. Saya ulangi, 0 untuk yang berubah, kita add, kemudian 1 untuk yang tidak berubah. Ya. Oke, setelah itu, kalau kita perhatikan soal yang tadi, ada 100 ekor tikus yang dipakai pada kelompok pertama yang 60 diantaranya berubah tekanan darahnya. Oleh karena itu di dalam SPSS kita buat data view-nya, kita ketik sebanyak 100 sampel, ya, 100 sampel sampai ke bawah ini. Ya, saya sudah mengerjakannya. Silakan teman-teman juga membuatnya di rumah masing-masing. Sampai angka 100 itu adalah obat A. Ya, ini kalau kita aktifkan value labelnya dari nomor 1 sampai dengan 100 adalah obat A. Selanjutnya sampel 150 sampel kedua itu disebut dengan obat B. Jadi sampel kedua kita tuliskan di bawahnya obat B 150 sampel. Ya, sampai angka 150 nomor urut 250 kan. Ya, sampai ke bawah 250. Artinya ada 100 untuk obat A, 100 sampel tikus, dan 150 obat B atau 200 dalam nomor urut sampai dengan 250 di sini. Oke, jadi kode 1 adalah obat A, kode 2 adalah obat B. Selanjutnya, tekanan darah. Tekanan darah, kalau dalam soal yang tadi, dari uji coba pada 100 ekor tikus yang pertama, kelompok pertama ada 60 yang berubah tekanan darahnya. Oleh karena itu, perubahan tekanan darah yang kita labelkan menjadi 0, kita ketikkan nomor 1 sampai sampel yang nomor 60. 0 atau berubah tekanan darahnya. Ada 60 yang berubah tekanan darahnya. Oke. Nah, ini hanya untuk mempermudah. Kenyataan di lapangan bisa saja apa namanya selang-siling ya. Nomor urut 1 mungkin nomor urut 3, 7 dan seterusnya. Nah, ini untuk mempermudah kita buat dari nomor urut 1 sampai 60 itu yang berubah tekanan darahnya. Ada 60 pada obat pertama yang berubah tekanan darahnya dari 100. Sisanya
40 sisanya sampai nomor urut 100 ini tidak berubah atau kita beri kode 1. Selanjutnya untuk obat B, ada yang berubah itu ada dari soal tadi 85 ekor dari 150 hewan atau ekor tikus yang dipakai. 85 yang berubah. Oleh karena itu, kita ketikkan 0 sampai dengan 85 kali pada kelompok obat B yang eh, berubah tekanan darahnya. Oke. Sisanya dari nomor urut 186 sampai 250 itu tidak berubah. Oke. Saya kira begitu cara membuat value labelnya dan variabel labelnya serta data data view-nya untuk uji hipotesis dua proporsi. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan analyze. Analyze yang kita lakukan di sini adalah kita menggunakan untuk hipotesis dua proporsi, kita tetap menggunakan comparison means. Kenapa kita menggunakan comparison means? Karena uji proporsi ini adalah special case pada uji rata-rata atau komparasi rata-rata, perbandingan rata-rata. Nah, pada uji proporsi dua proporsi kita menggunakan independent sample t-test. Ya, kita klik independent sample t-test, kemudian kita pindahkan tekanan darah menjadi tes variabel, karena itu yang kita mau lihat efek perubahannya. Kemudian kelompok obat menjadi grup variabel. Nah, di sini masih ada tanda tanya. Kelompok obat itu kita definisikan, define grupnya. Kelompok obat pertama adalah 1, kelompok obat B adalah 2. Oke, kemudian kita continue. Ya, karena kita menggunakan alfa 5%, kita cek di optionnya. Ya, kita menggunakan interval keyakinan 95%. Kita tidak usah rubah, kita continue. Dan define grupnya sudah kita ubah. Dan kita oke. Nah, hasilnya bagaimana? Kita perhatikan. Hasilnya kita dapatkan, ya, langkah pertama di Leven testnya kita perhatikan. Signifikansi menyatakan lebih besar daripada alfa. Artinya varians. Layak untuk kita variansinya itu ada atau homogen. Variansinya homogen. Nah, dalam uji proporsi, dua proporsi yang kita perhatikan adalah uji T-nya. Ya. Uji T-nya di sini menyatakan min 0,52 seperti yang kita telah uji pakai tadi, set hitung. Nah, di sini pakai uji T. Oke, karena di dalam apa? Di dalam soal yang tadi kita mendapatkan nilai adalah 0,52, ya. Sama juga dengan yang ada kita dapatkan di sini. Ya. Jadi sejalan, ya. 0,52. Hanya di sini ya, apa? Di dalam tabel ini dia menyatakan min 0,52. Oke. Dan hipotesis yang kita pakai adalah hipotesis dua arah. Maka kita sepakat pakai sig yang dua arah di sini. Dari sini kita dapatkan nilai 0,603. 0,603. Jika di sini nilainya lebih besar daripada alfa, maka H0 kita terima. Tetapi kalau di sini nilainya lebih kecil daripada alfa kita 0,05, maka ini H0 ditolak. Ini akan selaras dengan yang ada di sini. Ya, nilai ini ternyata menyatakan H0 diterima. Sama persis dengan yang kita kerjakan secara manual. Artinya bahwa kita eh, sepakat bahwa tidak ada perbedaan di antara kedua macam obat di dalam eh, perubahan tekanan darah atau hipertensi dari hewan coba kita. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya, kalau misalnya hipotesisnya satu arah, maka ini kita bagi dua. 0,6 ini kita bagi dua. Nah, kalau kita bagi dua, berarti 0,6 bagi dua 0,3. Itu pun masih lebih besar daripada alfa. Oke,
Sampai di sini mudah-mudahan bisa dimengerti dan eh, kita ketemu pada UAS nanti ya. Nah, latihan-latihannya silakan teman-teman bisa uh, lihat baik-baik. Nah, untuk merekap saya ulangi supaya teman-teman bisa lihat. Saya share screen ulang. Ya, langkah pertama kita buat variabel obat dan value labelnya kita buat eh, kode 1 untuk obat A, kode 2 untuk obat B, kemudian kita oke. Sini oke karena sudah ya. Kemudian langkah kedua kita buat variabel tekanan darah di mana value labelnya kita buat 0 untuk yang berubah tekanan darahnya. Kemudian 1 untuk tidak berubah. Oke. Selanjutnya kita pindah ke data view-nya. Untuk obat A kita berikan kode 1 tadi. Ada 100 hewan coba. Kita ketik 1 sampai 100 ke bawah. Ya. Dan untuk obat B ada 150 responden. Maksud saya sampel. Ya. Kita ketik 2 sebanyak 150 kali. Ke bawah. 150 kita sampai di yang nomor urut 250. Ya, sampai ke bawah. Sudah. Ya. Selanjutnya kita pindah ke variabel yang kedua. Perubahan tekanan darah. Dari hewan coba, yang pertama menggunakan obat A, 60 yang berubah. Jadi kita ketik 0 atau eh, berubah, itu sebanyak 60 kali. Pada kelompok obat pertama. Sisanya 40 berikutnya adalah 1 atau tidak berubah. Sampai nomor urut 100 kan? Ya. Karena ada 100 untuk kelompok pertama. Selanjutnya untuk kelompok kedua ada 85 atau yang 0 yang apa? Uji cobanya berubah tekanan darahnya itu kita ketik 85 kali. Ya, 85 kali sisanya ya kita ketik tidak berubah atau 1 sampai nomor urut responden maksud saya sampel yang terakhir. Ya. Selanjutnya kita pakai analyze, comparison means, independent sample t-test, kelompok obat yang menjadi grouping variable, tekanan darah menjadi test variable. Nah, obatnya ini masih tanda tanya kita bikin grup, define group, karena kita kelompok obat pertama adalah 1, kelompok obat 2 adalah kelompok 2. Dan continue dan kita oke. Ya, hasilnya kita intervensi atau interpretasi maksud saya pada nilai T. Nilai Z itu kita pakai nilai T di sini 0,52 dan karena kita tidak menggunakan atau kita tidak membawa tabel Z ya kita pakai signifikansi yang dua arah karena hipotesis kita dua arah. Jika di sini nilainya lebih besar maka Hanoli diterima. Dia sejalan dengan uji coba atau penggunaan uji statistik secara manual tadi. Demikian rekapnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan atau ada gangguan-gangguan teknis. Sekian, sampai jumpa, sukses selalu. Dan bagi yang merayakan Natal, walaupun sudah lewat, saya mengucapkan selamat Natal. Semoga kita berubah, menemui jalan lain yang lebih baik. Maksudnya dalam perubahan kehidupan kita, seperti para majus. Gitu. Bagi yang merayakan tahun baru, itu semua kita selamat tahun baru. Dan juga bagi yang merayakan Kuningan dan Galungan. Ya, Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, dan salam sehat bagi kita. Sukses selalu. Tuhan memberkati kita.